Indonesia adalah negara kepulauan yang kaya akan beragam budaya. Sebagai generasi muda, kita harus selalu ingat untuk menjaga dan melestarikan warisan budaya bangsa. Ini adalah tanggung jawab kita untuk memastikan budaya kita terus hidup dan berkembang di masa yang akan datang. Yuk ikuti kami mengeksplorasi keindahan budaya Indonesia. Halo konco-konco Rek Jawa. Sekarang kita tengah di kebudayaan Jawa Tengah. Apa aja sih yang ada di Jawa Tengah? Yuk kita telusuri. Sugeng rawuh tumung ing dalem sekutip kata pembuka dari daerah penukar keragaman Jawa Tengah. Ini merupakan rumah adat Joglo yang bentuk arsitekturnya merupakan perpaduan budaya Hindu, Islam, Cina, Persia, dan Eropa. Terdapat ukiran khas Kudus yang melambangkan filosofi hidup manusia. Keunikan rumah ini terdapat pada 4 kayu saka guru yang memiliki filosofi penuh arti dan makna. Ada juga tajuk wisma yang dapat kita kunjungi di sini. Alat musik daerah khas seperti gamelan mewarnai alunan lagu di panggung pertunjukan. Ada juga berbagai miniatur khas Jawa yang ditampilkan dan kendaraan tradisional delman yang menjadi ciri khas Jawa Tengah. Terakhir ada balai-balai yang merupakan saksi bisu tempat para berkumpul. Om Swastiastu kawan-kawan, kita lagi berada di Anjungan Kebudayaan Bali nih. Yuk kita telusur lebih dalam. Beragam ukiran patung Hindu menghiasi tempat kebudayaan ini. Asri, damai, hijau, dan terjaga. Sesuai dengan semboyan yang mereka junjung tinggi dalam paripurna agama Hindu, yaitu swastayana. Di samping kami terlihat Balai Wantilan yang merupakan tempat para masyarakat Bali melakukan kegiatan sosial. Balai Gedong menampilkan berbagai pakaian khas Kamen yang dililit songket untuk upacara adat. Di ujung ada pula Barong dan Rangda, tokoh cerita fiksi rakyat dari Bali. Sesajen juga tersebar merata di sekeliling tempat peribadatan untuk menghormati para leluhur. Tempat peribadatan Merajen atau Sanggah merupakan tempat suci persembahyangan penduduk Bali yang dibatasi sekelilingnya oleh penyengker. Resi Markandeya adalah tokoh dalam mitologi Hindu yang memiliki rambut putih dan dihormati dalam kepercayaan agama Hindu di Bali dan India. Terakhir, kami sajikan pemandangan indah kuil dan bandungan khas Bali dengan beragam cerita unik di dalamnya. Salam jua untuk kawan-kawan siswa. Kita sekarang berada di kebudayaan Sumatera Barat. Mari kita telusuri lebih dalam. Kerbau adalah ikonik hewan daerah Sumbar. Mereka memiliki nilai budaya dan simbolis yang cukup tinggi. Bergeser sedikit, ada rumah gadang dengan atap yang cukup unik, seperti tanduk hewan. Ada pula balairung untuk tempat pertemuan besar, ada pula rangkiang dan panggung untuk pertunjukan. Tak lupa kami bertemu dengan salah satu anak daerah bernama Hanif. Anak ini mempertunjukkan tarian piring kepada kami sebagai sambutan. Elok gerakan dan ayunan tangannya menggambarkan ia sering berlatih tarian daerah yang diadakan gratis di tempat ini. Tarian piring tidak hanya menjadi sebuah tarian yang memukau secara visual, tapi juga menjadi sarana untuk menyampaikan nilai-nilai dan identitas budaya masyarakat Minangkabau kepada generasi berikutnya. Alat musik talempong juga mewarnai alunan lagu yang sering dipertunjukkan warga daerah asal. Beragam baju adat Bodo dipajang untuk upacara perkawinan dan adat daerah. Melalui jendela lensa kamera kami, terakhir terukir potret keindahan budaya Sumbar dalam satu waktu yang indah. Halo teman-teman, sekarang kita akan melihat kebudayaan Nusa Tenggara Timur. Mau lihat ada apa aja sih Nusa Tenggara Timur? Yuk ikut aku! Nusa Tenggara Timur merupakan satu-satunya tempat di dunia di mana komodo, kadal terbesar di dunia, dapat hidup di alam liar. Komodo memiliki kemampuan bertahan hidup yang luar biasa dan menjadi simbol kebanggaan Nusa Tenggara Timur. Di atas ini terdapat bangunan-bangunan yang disebut lopo, digunakan untuk menyimpan padi dan sumber makanan lainnya. Lopo melambangkan kekayaan dan kesejahteraan keluarga, serta menjadi pusat aktivitas sosial dan budaya masyarakat. Ini adalah rumah adat suku Ngada. Rumah ini juga dikenal sebagai simbol persatuan antar warga
dan sebagai tempat untuk berdiskusi. Tak terlewat juga ukiran uniknya. Motif-motifnya seringkali menceritakan cerita leluhur dan filosofi hidup masyarakat setempat. Ini adalah rumah adat Temukung milik masyarakat Flores. Di atasnya tersusun rapi baju adat dan pengantin yang berwarna-warni. Dengan tenunan tangan dan hiasan khas, setiap helai kain bercerita tentang sejarah dan identitas suku-suku di Nusa Tenggara Timur, menunjukkan kekayaan tradisi dan keterampilan masyarakat setempat. Akan mempelajari kebudayaan dan adat di Papua. Yuk ikuti saya untuk mempelajari lebih lanjut. Ini burung cendrawasih. Burung ini disebut burung surga karena punya bulu emas. Burung ini merupakan ikon Papua karena menggambarkan kekayaan alam yang ada di Papua. Ini rumah pohon, berada di ketinggian 8 hingga 15 meter. Ditempati suku Korowai Kombai di Papua Selatan. Ini burung kasuari. Punya bel yang tergantung di leher dan helm atau tanduk yang menonjol di atas kepalanya. Alhamdulillah, saya berkesempatan mengobrol dengan narasumber tentang kebudayaan dan adat di Papua. Itu original semua. Jadi baju adat yang mereka pakai itu ada namanya baju awer. Baju awer ini terbuat dari serat daun sagu. Nah, itu yang biasa dibilang rumbai-rumbai ya. Tapi nama aslinya itu awer. Ini tradisi mumi Papua, berbentuk utuh dan berwarna gelap melalui pengasapan. Ini rumah Honai dari suku Dani di pegunungan, berbentuk bulat atap kerucut yang terbuat dari jerami. Ini rumah Kariwari, ditempati suku Egros Tobati di Jayapura, dengan atap berbentuk limas segi 8. Setelah melihat beberapa kebudayaan Indonesia, kita tiba di destinasi terakhir, yaitu Museum Indonesia. Kami disambut dengan 2 patung naga di gerbang masuk museum yang bernama Naga Anantaboga dan naga masuk yang melambangkan kesejahteraan dan kebahagiaan. Lantai 1 bertema Bhinneka Tunggal Ika, menampilkan kekayaan dan keanekaragaman budaya masyarakat Indonesia yang terdiri atas berbagai bahasa, tradisi, agama, budaya, dan adat istiadat masyarakat Indonesia. Di sini kita bisa melihat berbagai pakaian adat pengantin dari 27 provinsi yang ada di Indonesia. Busana pengantin Solo Basahan menjadi ikon busana di lantai 1. Dahulu busana ini hanya dikenakan oleh para bangsawan tanah Jawa. Di lantai 2 dipamerkan tentang keadaan lingkungan masyarakat Nusantara. Terdapat pula replika perahu pinisi yang telah mengarungi perairan Nusantara. Tahukah kamu, perahu pinisi tergambar di mata uang Rp100 kertas zaman dahulu dan saat ini barang antik yang bernilai fantastis. Lantai 3 terdiri atas berbagai seni kriya. Ada kain batik Nusantara, mulai dari batik, songket, hingga tenun ikat. Terdapat pula bermacam mata uang Nusantara. Di akhir terdapat ukiran Kalapataru, pohon hayat yang berdiri megah setinggi 8 meter. Pohon hayat ini melambangkan alam semesta dan mengandung 5 unsur dasar kehidupan: langit, air, angin, bumi, dan api. Pohon hayat ini menutup rangkaian eksplorasi kebudayaan Indonesia. Mari kita sama-sama menjaganya, karena ini rumah kita. Ya juga, kita sama-sama di sini, Mas. Satu jiwa, kita semua saudara. Dari Aceh sampai Papua, kaya budaya dan
damai.